Ada yang bab 33 sampai sempurnanya pada bab yang 10-10. Nah, kita udah mulai di bab sunai, yaitu bab 22, bab sepasang-sepasang. Nah, fihi dan adapun di dalamnya, di dalam bab sunai, di dalam bab 22, salasuna mau'idhatan, yaitu ada 30 mau'idhah, nasihat atau pelajaran. Jadi di antara 30 mau'idhah, 30 nasihat itu 4 diantaranya adalah akhbar, hadis Nabi, wal baqi, dan adapun sisanya asarun, adalah asar. Wa na'ani, ini kata siapa? Syekh Nawawi. Wa na'ani, dan yang kami maksud bil akhbari, dengan akhbar, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yaitu perkataan dawuh sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, dan sementara yang disebut asar, kata Syekh Nawawi, aqwalus sahabah, yaitu perkataan para sahabat, wat tabi'in, dan juga perkataan para tabi'in. Faminhu, dan di antara nasihat itu, nasihat yang 30, al-maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama, perkataan atau mau'idhah yang pertama, minal munabihati sunaiyati, yaitu apa, dari nasihat-nasihat sepasang sunah ini dua-dua, sesuatu ruwiyah yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Kanjeng Nabi. Jadi yang pertama ini dari Kanjeng Nabi, annahu, sesungguhnya ada siapa Kanjeng Nabi, qala, dawuh Kanjeng Nabi, bersabda Kanjeng Nabi, khoslatani. Nah, ini isi sabdanya, isi dawuhnya beliau. Khoslatani, ada dua hal atau ada dua perilaku, la syai'an, yang tidak ada sesuatu, afdalu, lebih utama, minhuma, dari keduanya, dari khoslatani tadi. Jadi kata Kanjeng Nabinya, tidak ada yang lebih utama daripada yang dua hal. Apa itu? Al-iman, al-imannya ini khobar. Al-imanu, yaitu beriman billahi, kepada Allah. Iman kita tahu maknanya, yaitu meyakini, mempercayai, membenarkan dalam hati. Wan naf'u, yang pertama adalah iman kepada Allah. Wan naf'u, dan memberi manfaat atau bermanfaat, lil muslimin, bagi muslim lainnya. Jadi itu dua hal, kata Kanjeng Nabi, yang tidak nyaingin, yang tidak bisa disaingin bahasanya. Ini paling utama. Nah, sebenarnya agama yaitu dua hal itu doang. Bahwa kita ya, pertama di semua ayat selalu begitu, illalladzina amanu, beriman pertama, illalladzina, sesungguhnya wal asri innal insana lafi khus, sesungguhnya orang merugi, kecuali siapa orang yang enggak rugi, illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat. Nah, amilus sholihat ya ini, wa naf'u lil muslimin, termasuk amilus sholihat ya, karena emang dua itu. Kalau iman bahasanya itu urusan hati misalkan, sementara bahasanya pengejawantahan atau bukti bahwa kamu beriman kepada Allah itu ya buktiin dalam keseharian kamu, modelnya gitu. Maka bisakah kamu memberi manfaat kepada muslim yang lainnya? Nah, itu contohnya. Apapun itu yang kita bisa. Di sini kata Syekh Nawawi disebutin bil maqal, baik itu dengan perkataan, ucapan yang baik-baik tentunya, au bil jahi, yaitu bil jahi ini ya kayak RT Nusi punya jabatan RT. Nah, ini semoga bermanfaat bagi muslim yang lain. Misalkan gitu. Ini bil jahi ini emang jabatan, kedudukan. Au bil mali, siapa nih? Au bil mali, atau dengan hartanya Pak Songka nih, bos Songka misalkan, punya harta ya harus bermanfaat. Au bil badani, modelnya kayak Rawan kalau ini nih, jelas kayak Rawan, dengan badan kita masih sehat, ada tetangga minta benerin ini itu, bantuin. Nah, itu bermanfaat.
Ya walaupun ini yang gak usah narik gitu loh Wan, nggak usah pakai tarif, kira-kira ikhlas nggak? Itu jadian selanjutnya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelanjutannya sebenarnya ini tambahan dari Syekh Nawawi untuk menjelaskan tadi tentang khoslatani laisai'a afdalu minhuma. Itu apa kata kanjeng nabinya, apa kata sabdanya kanjeng nabi, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin. Man asbaha, siapa orangnya, asbaha ini yang pagi, bangun pagi, yang pagi-pagi. Man asbaha, siapa orangnya yang pagi buta atau yang bangun di pagi hari, la yanwiya, yang dia tidak ada niatan, tidak mempunyai niat, az-zulma, berbuat zalim, berbuat aniaya, ala ahadin, kepada orang lain, ghufirallahu, niscaya akan diampunin lahu, bagi orang tersebut, majana. Apa majana? Sesuatu jana yang yang membuat dia aniaya. Maksudnya ini kita bisa diampunin kecuali dosa-dosa besar, maksudnya dosa-dosa kecil kita yang itu kita telah berbuat dosa kecil itu sebenarnya kita menganiaya diri kita sendiri. Ini yang dimaksud wufirallahu, sesungguhnya Allah akan mengampuni baginya majana, sesuatu jana yang membuat dirinya itu aniaya. Berbuat dosa itu ya aniaya. Waman asbaha, dan siapa orangnya asbaha yang bangun di waktu pagi, yanwi, dianya berniat nusratal mazlumi, nusrata, menolong, al mazlumi, orang yang teraniaya, orang yang terzolimi, wa qadha'a hajati, wa qadha'a hajatil muslim, dan membantu, mewujudkan, membantu kebutuhan muslim lainnya. Kanat lahu, niscaya ada baginya. Kalau kita niat pagi hari nih, kita nggak ada niatan dalam hati kita untuk menyakiti siapa misalkan, dan kemudian ditambah juga kita niat pagi, bangun pagi udah niatnya pengen ngebantu si ini, kayak Rawan modelnya ya kan. Cuman kan kalau Rawan proyek padahal ini luar biasa. Kanat lahu, kanat ada lahu baginya, bagi orang yang niat nih menolong orang yang terzolimi, memenuhi kebutuhan hajat, memenuhi kebutuhan orang muslim lainnya gitu. Kanat lahu ka ajri hajjati mabruratin, dia mendapatkan pahala atau ganjaran hajjati mabrur, seperti hajinya orang yang mabrur. Tuh, itu ganjarannya. Ini niat Wan, walaupun ntar ujung-ujungnya dapat duit, yang penting niatnya itu dulu. Ujung-ujungnya keikhlasan orangnya ngasih, berarti udah gitu aja. Ini sebagaimana dari daunnya, sebenarnya gampang, betapa gampangnya, betapa mudahnya menjadi orang soleh, orang baik itu, betapa mudahnya. Dalam hadis riwayat yang lain kanjeng nabinya menyebutkan takufu syarroka anin nas, takufu syarroka anin nas. Takufu itu tahan diri kamu, tahan keburukan kamu, anin nas, dari manusia, maksudnya jangan berbuat buruk kepada manusia, gitulah. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, janganlah berbuat buruk kepada orang lain. Nah, itu betapa mudahnya sebenarnya. Kita jadi dari situ tuh prinsip kita, udah akhirnya kita harus menahan hawa nafsu, harus benar-benar bersabar. Ada orang ngituin kita kira-kira gimana gitu. Ini ujian juga, bener gampang tapi rada abot. Bahasa Jerman itu Wan ya, bahasa Jerman abot, rada abot. Itu sebenarnya fa'innaha, sesungguhnya menahan takufu syarroka anin nas itu sodakotun mingkah ala nafsika, itu termasuk sedekah dari dirimu untuk diri kamu sendiri.
Betapa mudahnya sebenarnya jadi orang soleh. Kemudian ini dilanjutin, ditambahin oleh Syekh Nawawinya dari sabdanya Kanjeng Nabi, wa qala alaihi salam, dan dawuh bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ahabbul ibadi ilallah, paling dicintainya hamba-hamba ilallah, oleh Allahnya, anfa'un nas linnas, yaitu manusia yang memberi manfaat atau manusia yang apa, yang bermanfaat linnasi, bagi manusia lainnya. Tuh, itu betapa mudahnya sebenarnya. Cuman kan kita kalau nggak urusan duit, kalau nggak ada maunya, kalau nggak ada haknya, misalkan mau bantuin itu, oh iya tuh janda tuh, urusannya yang gitu-gitu. Kadang kita kegodanya sama hal-hal yang gitu. Padahal anfa'un nas linnas itu paling bagusnya, dan itu dicintai oleh Allah. Masa lebih milih dicintain janda, ya kan, kira-kira gitu. Itu padahal dicintainya sama Allah gitu loh. Ngapain ke ini? Wa afdalul amal, dan paling bagusnya al amal, perbuatan atau amal, idkhalu sururi ala qalbil mu'min, idkhalu surur, dan amal perbuatan yang paling utama idkhalu surur, yaitu memasukkan rasa senang. Idkhalu, jadi siapa nih yang suka, bahasanya kayak Bang Are modelnya, tipenya begitu tuh, ketika dia ada datang orang lainnya ikut senang, itu modelnya, itu termasuk. Ini paling bagusnya amal nih, paling utamanya amal adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu dapat memasukkan rasa senang ala qalbil mu'min, kepada ke dalam hati orang-orang mukmin. Yatrudu anhu, dengan cara menyingkirkan, yatrudu dengan cara menyingkirkan anhu darinya, ju'an, rasa lapar. Rasa lapar. Kalau kita mau membuat senang orang lain, orang mukmin senang, ya jangan sampai orang lain, mukmin yang lain kelaparan. Tanyain, udah makan belum? Lapar ya? Ayo makan. Di mana? Ya ayo di situ. Di mana kayak gitu ya kan? Di pinggiran masjid. Ada nasi? Nggak ada. Kita ngayal bayar bareng gitu kan? Kita ngayal bareng, ada lobster, ada pancet. Ya kan, di sekitar banyak bos ya kan? Kita hayalin aja bareng-bareng. Itu termasuk menyenangkan daripada udah lapar kita kata-katain. Jangan, kita buat seneng, biarin lapar bareng tapi seneng bareng. Au yaksifu anhu, atau melenyapkan, au yaksif, menyingkirkan, melenyapkan anhu dari wayak, au yaksifu anhu, atau melenyapkan, menyingkirkan anhu darinya apa, karban, akan kesusahan, au yaqdilahu bainan, atau ini kayaknya 1001 orang begini, au yaqdilahu bainan, atau bayarin utangnya. Kira-kira ada nggak tuh ya kan? Au yaqdilahu dinan. Ini hal-hal atau amal-amal yang dicintai oleh Allah. Kemudian kalau tadi ada dua hal, itu makolahnya ada dua hal yang tidak ada, bahasanya nggak ada yang nandingin. Nandingin dua hal ini, dua perkara ini, yaitu pertama iman kepada Allah dan bermanfaat dan memberi manfaat kepada muslim lainnya, itu dua hal. Sementara ada juga hal yang buruk, yang paling buruk, dan itu dibenci oleh Allahnya. Wa khoslatani, dan ada pun dua hal, la syai'ah, tidak ada satupun, tidak ada sesuatu, akhbathu, yang lebih kotor, yang lebih buruk, ai anjasu, yaitu yang paling najis. Bahasanya minhuma, dari dua hal ini apa? Asyirku billah, naudzubillah, ya jangan sampai itu. Karena jelas-jelas orang masuk neraka bukan karena dia sesat, dia dosa, enggak, sebenarnya itu masih bisa diampunin, sebagaimana misalkan di surat summa ayyuhadhdallun al mukadzibun. Kalau cuman ayyuhadhdallun itu masih Allah memaafkan, karena Allahnya maha rahmat, maha kasih sayang Allah. Tapi jangan sampai summa ayyuhadhdallun al mukadzibun. Mukadzibunnya ini yang bahaya, yang ini yang membuat kita selama-lamanya di neraka. Ini mukadzibunnya. Kalau dolun, segede-gedenya dolun, misalkan segede-gedenya dosa, karena memang kita ini potensinya, semua ini potensi dosa, semua berpotensi maksiat. Kita ini nggak ada yang suci.
ya kan, orang bukan nabi, ya kan. Jadi kita jangan gaya-gayaan gak punya dosa, jangan. Tetapi Allahnya yang senang itu ketika kamu menyadari kamu telah berbuat maksiat, kamu buru-buru mendatangi Allah. Itu Allahnya senangnya luar biasa, sebagaimana di Bukhari Muslim, ya kan. Ketika ada seorang hamba yang dia menyadari dia telah berbuat dosa, kemudian dia mendatangi Allah bertaubat, itu Allah senangnya diibaratinnya seolah-olah orang musafir yang bawa onta dengan perbekalan di dalam onta itu, kemudian onta dan perbekalannya hilang. Setelah itu ketemu lagi, kira-kira gitu senangnya kayak apa? Atau kita misalkan senangnya Allah tuh modelnya kayak kita punya anak yang kita sayangin hilang, dilalah besok paginya ketemu, senangnya kayak apa? Itu Allah melebihin itu rasa senangnya ketika ada seorang hambanya yang mau mendatangi, mau mengakui bahwa dirinya berbuat dosa, tetapi memohon ampun, memohon pertobatan Allah. Jadi jangan gengsi kalau sama Allah mah. Kalau sama RT Nusi Abah Mukmin gengsi, jangan pernah curhat sama Abah Mukmin sama RT Nusi, ya kan. Kalau sama Allah curhat. Oh, mantep itu. Kemudian itu naudzubillah, ya, jangan sampai kita syirku billah, karena ini dosa yang urusannya rada berat. Wadurru bil muslim, dan berbuat buruk dan berbuat jahat atau membahayakan. Wadurru bil muslim, kalau tadi amfa'u, kalau sekarang kebalikannya wadurru, jangan sampai. Karena apa? Karena Allah di suatu saat ketika di malam Arafah, kanjeng nabinya berdoa, kanjeng nabi memohon ke Allahnya, ya Allah ampunilah umatku. Ya, sama Allah langsung diijabah, diampunin. Ya Allah ampunilah mereka yang bertengkar sesama muslimnya gitu, bertengkar, mereka umat-umat yang pada bertengkar. Allahnya tidak menjawab, Allahnya tidak menjawab pada saat itu. Allahnya apa? Allahnya enggak menjawab. Jadi bahasanya kayak ditunda, menundanya. Kemudian pada pagi harinya, baru pada pagi harinya Allahnya memberi jawaban. Jadi bahasanya kalau kita berbuat zalim kepada sesama muslim, ya kan, kepada sesama muslim itu bisa diampuni, tetapi dengan syarat gitulah. Makanya ada penundaan. Tapi kalau urusannya berbuat zalim, kita punya dosa kepada Allah, langsung ghufirallahu, langsung Allahnya memberi ampunan. Tetapi yaitu kanjeng nabinya sampai mohon, kanjeng nabinya, ya Allah, sampai bahasanya sampai ngerayu, ya Allah engkau kan maha rahman, engkau maha, mohon ampunilah. Anggap aja bahasanya engkau ridhoin pertikaian mereka. Ini tidak dijawab oleh kanjeng nabinya, ya kan, oleh Allahnya enggak dijawab, tetapi dijawabnya pagi harinya baru diijabah. Jadi kalau kita punya urusan sama orang lain, ya selesain. Allah tuh gampang. Kalau kalian punya, bahasanya jangan sekata-kata kita punya utang sama orang, ya kan, kita minta ampunan sama Allah, yang nggak bisa. Kelarin dulu utang kamu, kelarin dulu masalah kamu dengan orang lain, baru ke Allah gitu lah. Jangan ujuk-ujuk, ya Allah ampuni hamba punya utang sama Rawan, ya Allah. Lah rawannya emang ridho, urusannya gitu. Kemudian fa'in jami'a awamirillah, fa'in jami'a karena sesungguhnya seluruh perintah Allah, fa'in jami'a awamirillah karena sesungguhnya semua perintah Allah itu tarji'u ila khoslataini, kembali pada dua hal. At-ta'zimu lillah, yaitu mengagungkan Allah, ya tadi beriman, mengagungkan Allah, wasyafaqatu li khalqillah, dan menyayangi, berkasih sayang, sebagaimana hadis qudsi sebelumnya. Kemudian di muqaddimah, ya kan, bahwa kita harus, mestinya kita berkasih sayang bukan cuma sama manusia, bukan cuma sesama manusia, tapi seluruh makhluk, bahkan kalau di muqaddimah bahkan kepada makhluk yang nggak berakal. Kita harus berkasih sayang. Tuh dua itu sebenarnya
Nah, maka kita di sini baru kita menjadi khalifatullah. Kalau pengen jadi khalifatullah, perwakilan, wakil Allah di muka bumi, ya sifatnya Allah Ar-Rahman Rahim itu terapin. Nah, kita pertama yang beriman innalladzina amanu wa amilus sholihat, sebagaimana kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah aqimus sholah wa atuz zakah. Kenapa wa atuz zakah? Karena di situ ada urusan sama orang lain. Aqimus sholah, kamu urusannya sama Allah, tapi atuz zakah, kamu sama orang lain. Bagaimana kamu rasa sayang sama orang fakir miskin, sama orang fakir sama orang miskin? Bagaimana kamu membuktikan rasa kasih sayang kamu? Ya keluarin zakat kamu, gitu loh. Cuman kalau sampai nungguin keluar zakat kayaknya medit bener ya kan, nggak mau bersedekah sama fakir miskin, nungguin begitu. Maka di sini yang dimaksud zakat adalah zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat wajib ya ketika nisab haulnya sudah cukup, sementara kalau zakat sunnah ya sodakoh. Kemudian wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ushkurli, bersyukurlah kepadaku, ushkurli, bersyukurlah kamu sekalian li kepadaku, wali walidaikah, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita jangan hanya bersyukur pada Allah karena kamu ingat Allah, karena kamu punya orang tua, gitu lah. Dan andaikan kita ditakdir, bahasanya dikasih karunia taufik hidayah sama Allah menjadi orang soleh, itu kan betapa luar biasanya orang tua kita, gitu lah. Maka kita ya harus bersyukur juga, bersyukur kepada orang tua. Terserah mau orang tua kayak kita, orang tua dua kita kayak apa ya, yang penting dia tidak menghalangi kita ibadah, yang penting dia tidak melarang-larang kita beramal soleh. Udah, selebihnya nggak ada urusan, gitulah. Hormati betul, karena itu bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur kita, Allahnya akan melihat, oh kamu sudah bersyukur. Buktinya bersyukur kepada kedua orang tua ya telatenin kedua orang tuanya, jangan dimintain mulu ya kan. Udah punya anak cucu dimintain mulu orang tuanya, kasihan. Gempor bahasa Inggris tuh, gempor bahasa Inggris. Orang tuanya udah gempor, udah nggak kuat, masih aja dirongrong ya. Kapan bukti syukurnya? Ruya an Uwais, ini menutup tadi bahwa bukti rasa syukur, bukti kasih sayang kita, rahmat Allah diturunkan ke kita. Akhirnya kita sadar betul bahwa itu semuanya dari orang tua kita juga. Di sini diambil kisah dari siapa? Dari Uwais Qarani. Kayaknya ngerti semua nih siapa Uwais Al-Qarani ya kan. Uwais kalau Al-Qarani ini nama aslinya Abu Amir Ahmad bin Amr Al-Qarani. Al-Qarani ini sebenarnya belum Yaman banget, cuman udah di luar Arab mau mendekati Yaman, pokoknya pinggiran Yaman, sebenarnya daerah pinggiran Yaman. Beliau adalah seorang yang luar biasa ya, disebutnya petinggi-petinggi tabi'in. Aslinya beliau di zamannya Kanjeng Nabi, tetapi kan beliau tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi tuh. Jadi setiap sahabat itu udah dapat dipastikan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Mau yang kecil pun disebutnya sahabat, anak kecil, misalkan itu kecil, dia ketemu sama sahabat. Tetapi Uwais Al-Qarani itu nggak ketemu sama Kanjeng Nabinya. Karena apa? Karena satu hal, baktinya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Baktinya kepada ibunya. Kenapa? Uwais Al-Qarani tidak bisa lama-lama, nggak bisa jauh-jauh pergi dari ibunya. Apalagi ketika ibunya merasa dirinya sudah nggak lama lagi hidup, maka keinginan ibunya itu cuma satu, yaitu berangkat haji. Maka Uwais Al-Qarani ini latihan, nggak punya biaya, gimana caranya memberangkatkan haji orang tuanya, ya kan. Makanya disebutnya
latihannya Uwais Al-Qarani sampai penduduk Yaman itu menyebutnya orang gila. Jadi naik gunung itu bawa kambing, ngegendong kambing, naik turun gunung. Jadi latihannya begitu, mengibarat apa ya, kayak latihannya dianggapnya ini kelak dia akan gendong orang tuanya. Yaman ke Mekah itu kira-kira dari sini ke Surabayaan itu lebih tuh, dan itu digendong pulang balik gitu. Itu Uwais Al-Qarani, dan beliau termasuk bahasanya dikenal penduduk langit, tetapi tidak dikenal oleh penduduk bumi beliau, dan termasuk salah seorang yang sahabat diperintah oleh Kanjeng Nabinya untuk meminta doa kepada beliau. Itu betapa luar biasanya ya kan. Itu karena apa? Karena barokah orang tua. Ruya an Uwais Al-Qarani annahu, sesungguhnya ada siapa Uwais Al-Qarani, qala dawuh berkata siapa Uwais Al-Qarani, marartu fi ba'di siyahati, aku marartu fi ba'di siyahati, aku lewat di salah satu pantai, bahasanya di pinggiran pantai. Fakultu birohibin, kemudian bertemu birohibin, dengan ketemu dia Uwais Al-Qarani satu hari di pinggiran pantai, jalan-jalan lah, kayak healing modelnya rawan, healing sono, enggak pinggir pantai tapi di dam rawan mah. Kemudian bertemu dengan birohib, seorang rahib lah, ingatlah. Fakultu, maka dia menanyakan siapa Uwais Al-Qarani, ya rohib, wahai rohib, ma awalu darajah yarqahal murid, ma awal, wahai rohib, ma awal, apa bahasanya awal derajat yang awal, derajat pertama yarqahal murid, yang bisa dicapai oleh seorang murid. Maksudnya kalau pengen salik nih, jalan menuju Allah, apa sih yang pertama kali jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, apa yang pertama kali harus dilakukan, bahasanya begitu. Qala, maka berkata siapa rohib, raddul madzalimi, yaitu melawan kezaliman, wa khiffatadh dhuhri, yaitu meringankan punggung, minat tabiati, dari berbagai tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab kalau kita punya utang, punya salah, itu ringanin, itu semua dihilangin dulu kalau kitanya mau, bahasanya kalau kitanya pengen bener-bener ibadah sampai kepada Allah. Itu fa'innahu, karena sesungguhnya itu semua la yas'adu lil abdi, tidak akan meningkatkan lil abdi, bagi seorang hamba, amalun, amalnya tidak akan meningkatkan. Jadi kita beribadah kalau masih ada yang begitu, utang sama orang, masih punya salah sama orang, punya ini punya itu, rada berat. Wa alaihi tabi'atun, wa alaihi, dan sementara itu apa, tabi'atun, tanggung jawab itu, tabi'at adalah tabi'at, kebiasaan apa, kebiasaan kita dari hal-hal yang kita anggap kecil, misalkan dengan berolok-olok, nggak taunya kita menyakiti, kadang yang begitu. Yang itu sudah menjadi kebiasaan, tabiat, dan hal yang bahasanya yang hal menyakitin itu, yang zolim itu tidak disadari, sebenarnya udah menjadi tabiat, itu rada berat. Au mazlamatun, atau berbuat zolim, yaitu berbuat zolim ke sesama, yaitu mesti hati-hati walaupun sesama teman. Kalau waktunya guyon ya guyon, waktunya enggak guyon ya enggak guyon gitu. Saya kira demikian. Ini makalah yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok, ba'da maghrib, hal yang sama, waktu yang sama, di gelombang radio yang sama, Al Barokah 1204 AM FM ya. Saya kira demikian, insya Allah kita ketemu lagi. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.